wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Auliandra Sari di sini. Gimana nih kabar teman-teman selama social distancing di rumah dan juga selama Ramadan dan hari raya yang masih bersama dengan si COVID-19. Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, adanya COVID-19 ini banyak sekali mempengaruhi aspek kehidupan lah teman-teman. Salah satunya adalah ekonomi, dan juga kita nggak bisa pungkiri si COVID-19 ini juga mempengaruhi aspek kesehatan mental seseorang. Apalagi untuk mereka yang memiliki keluarga yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Pasti mereka merasakan banyak kekhawatiran dan juga tekanan daripada kita yang masih dinyatakan sehat ini ya teman-teman. Maaf, bukan COVID-19. Maksudnya kita yang masih sehat ya teman-teman. Oke, di sini Aulia akan membagikan apa sih yang harus kita lakukan ketika salah satu anggota keluarga kita dinyatakan positif COVID-19. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama adalah luapkan emosi, belajar terima dan bangun harapan. Nah, untuk mendengar atau mengetahui bahwa keluarga kita dinyatakan COVID-19 adalah hal yang akan membuat anggota keluarga merasa down, atau kita sebagai anggota keluarga merasa kecewa atau mungkin juga khawatir berlebihan. Nah, emosi seperti itu harusnya memang diluapkan ya teman-teman, namun dalam batas yang wajar. Setelah diluapkan, kemudian kita harus belajar terima teman-teman. Kenyataannya adalah memang keluarga kita sudah terjangkit COVID-19 ini. Kemudian setelah terima, teman-teman bisa membangun harapan. Nah, membangun harapan ini adalah mengharapkan dan juga memiliki rasa optimis bahwa salah satu anggota keluarga kita yang dinyatakan COVID-19 ini bisa sembuh dari sakitnya. Kemudian yang kedua adalah sebut dia pejuang ya teman-teman, bukan pasien ataupun korban. Nah, keluarga kita yang sudah dinyatakan positif COVID-19 pasti lebih merasa tertekan dan juga khawatir lebih dari kita ya sebagai anggota keluarganya. Nah, kita sebagai anggota keluarga memberikan banyak kalimat positif untuk mereka. Salah satu contohnya yaitu memberikan julukan pejuang ini untuk keluarga kita yang dinyatakan COVID-19 ini ya teman-teman, karena kalimat positif atau julukan positif memberikan dampak yang positif bagi keluarga kita yang dinyatakan COVID-19 atau pejuang ini ya teman-teman. Dan ini juga memberikan dampak positif ke kita sendiri. Kita sendiri juga akan merasa optimis dan juga akan lebih positif lagi menantikan kesembuhan dari keluarga kita yang dinyatakan COVID-19 ini. Karena arti pejuang adalah semangat ya teman-teman. Oleh karena itu kita diberikan semangat. Keluarga kita yang dinyatakan COVID-19 atau pejuang ini juga kita berikan kalimat positif yang mengandung arti semangat tersebut untuk sembuh. Nah, yang ketiga adalah berikan dukungan setiap waktu teman-teman. Nah, apalagi keluarga ya teman-teman. Keluarga adalah salah satu support system terbesar dari seseorang ketika orang tersebut memiliki suatu masalah atau terjebak dalam situasi tertentu teman-teman. Nah, salah satunya untuk keluarga kita yang dinyatakan positif COVID-19 atau pejuang ini, kita sebagai anggota keluarga harus selalu mendukungnya ya teman-teman, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan juga memberikan mereka doa dan hiburan agar mereka tetap semangat dan dalam berjuang memerangi si COVID-19 ini. Kemudian yang keempat adalah perkuat dukungan dengan sesama anggota keluarga. Nah, memperkuat dukungan sangat penting teman-teman, apalagi sesama anggota keluarga. Tidak bisa kita pungkiri, kebanyakan orang menilai seseorang yang dinyatakan COVID-19 akan dijauhi banyak orang teman-teman. Nah, kebanyakan mereka akan menjaga jarak. Nah, bukan maksud mereka untuk menjauhi seperti itu, cuman lebih tepatnya mereka akan menjaga jarak. Nah, tapi akibatnya
eh, akan ada beberapa persepsi yang timbul baik di pasien COVID-19 maupun anggota keluarganya tersebut. Nah, oleh karena itu dukungan sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan, karena keluarga juga pasti memiliki banyak tekanan, memiliki banyak rasa kekhawatiran. Oleh karena itu sesama anggota keluarga juga harus saling menguatkan, tidak hanya menguatkan si keluarga yang positif COVID-19, tapi juga menguatkan anggota keluarga yang lain untuk senantiasa semangat dalam memberikan dukungan kepada anggota yang positif COVID-19 dan sesama anggota lain untuk memberikan motivasi yang pasti dan juga memberikan semangat dan juga memberikan suatu hal yang positif, misal saling menjaga satu sama lain. Nah, yang kelima adalah jaga diri dan lebih waspada. Nah, setelah salah satu anggota keluarga kita sudah dinyatakan COVID-19, ini akan membuat kita atau anggota keluarga lain harus lebih jaga diri dan juga harus lebih waspada. Kita bisa jaga pola makan, jaga pola tidur, terus juga melakukan olahraga atau meminum vitamin, karena dengan pola hidup sehat ini juga akan memberikan pengaruh yang positif kepada kesehatan mental kita sendiri ya teman-teman. Kemudian yang keenam adalah taruh kepercayaan pada pemerintah dan tim medis. Nah, ketika keluarga kita sudah dinyatakan positif COVID-19, pasti ada anjuran pemerintah untuk isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi mandiri dan perawatan yang dilakukan di rumah sakit. Nah, sebagai anggota keluarga, kita harus bersiap diri dan juga merelakan anggota keluarga kita untuk menjalani perawatan tersebut guna kesembuhan mereka. Nah, sikap itu adalah bentuk percaya kita kepada tim medis dan juga pemerintah. Kemudian kita juga harus melakukan anjuran pemerintah, misal melakukan social distancing, kemudian juga jaga jarak dengan sesama warga atau di lingkungan kita. Itu juga bentuk kita percaya kepada pemerintah akan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ya teman-teman, demi memutus rantai si COVID-19 ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan untuk mohon kesembuhan. Nah, ketika kita sudah berusaha nih teman-teman ya, sebagai keluarga, sebagai keluarga kita yang sudah dinyatakan COVID-19 ini, dengan memberikan dukungan, kemudian melakukan komunikasi sesama antar anggota keluarga untuk memperkuat diri kita masing-masing. Kemudian kita harus menyimbanginya juga dengan berdoa teman-teman, karena doa adalah hal yang terpenting dan juga walaupun suatu hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita juga bisa rasakan doa tersebut secara batin, karena berdoa juga mampu memberikan ketenangan secara batin ya teman-teman. Kita adalah makhluk Tuhan teman-teman ya, kita nggak bisa menentukan arah sendiri, jalan sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, selain berusaha, kita sebagai anggota keluarga pasien yang dinyatakan COVID-19 ini, kita juga harus mendoakan mereka dan juga mendoakan bagi keluarga kita sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya, untuk teman-teman yang anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19, selalu semangat terus ya. Jangan lupa informasi atau pengetahuan yang sudah saya share ini bisa dijadikan pedoman atau juga bisa teman-teman lakukan di rumah untuk diri teman-teman dan keluarga teman-teman ya, dan juga untuk keluarganya yang sudah dinyatakan positif COVID-19, karena mereka sangat membutuhkan dukungan kalian loh teman-teman. Walaupun kalian dalam keadaan terpuruk juga, tertekan juga, Aulia harap kalian selalu dalam keadaan kuat ya teman-teman, karena gimana pun kalian harus kuat untuk memberikan suatu dukungan kuat bagi keluarga kalian yang dinyatakan positif COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan Aulia di sini. Kurang lebihnya Aulia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.